episode. tapi yang paling utama adalah masa abang sebagai pelatih. Ini menarik. Karena abang selalu bilang bahwa Donzol, lo dulu pernah main Liga Pro? Enggak. Pernah main timnas? Enggak. Lo bisa jadi pelatih gitu. Tapi abang juga nggak semua pelatih pemain hebat bisa kayak abang nih, pelatih di level atas. Abang pernah pelatih di Liga Pro, lisensi abang pun udah level tertinggi gitu. Tapi kan teman-teman abang nggak semua nih bang. Nah kayak gitu bang. Bagaimana cara abang untuk memaintain? Abang masih aktif nih, coaching klinik, sana sini segala macam. Kemarin dari Bogor apa segala macam. Panggilan luar kota juga masih banyak. Bagaimana cara abang memaintain? Dari abang, maaf aja nih ya, abang pensiun SEA Games 2012, 2012 PON. Iya, PON 2011 dulu. 2011 ya, PON 2012. Ya, 2011 abang main di SEA Games di Jakarta. Yes. Ya. 2012 PON. Itu dapat perak apa perunggu? Perunggu. Kalahin Malaysia. Malaysia. Karena sebelumnya kita lawan Thailand kalah ya. Iya. Kalah lawan Thailand. Nah, terus 2012 baru PON. PON abang meraih perak. Final karena Sumatera Barat. Nah, gimana tuh bang? Perjalanan habis itu kan abang kan sebenarnya kan abang udah latih juga saat itu. Walaupun saat itu kan lisensi belum kita. Kita satu angkatan loh. Di level 1 AFC. Iya. Instruktur kita kok. Waktu di mana di Timosi. Ya? Itu Mister siapa yang Australia? Lupa sih namanya. Lupa gendut orang. Aduh, ada timnas. Timnas Australia. Ya, itulah pokoknya. Tapi yang pasti itu kan pertama kalinya abang ngambil lisensi. Nah, gini loh, kalau gue melihatnya sebenarnya karir gue di futsal ini sebagai pelatih memang nggak terlalu mulus-mulus banget ya, menurut gue ya. Oke, gue pernah mendapatkan kesempatan untuk megang tim Liga Pro pertama sekali dan sampai saat ini yang masih belum ada lagi ya. Itu di Electric PLN. Tapi kan itu kan tim besar. Betul, tim besar dan tantangannya sangat besar. Ya. Ketika itu saya dipanggil, ditanya minta gaji berapa, dan mungkin gaji saya lebih kecil daripada pelatih, daripada pemain malah dong pada saat itu. Sehingga pada saat itu manajemen juga Pak Jericho juga kaget. Lu minta segini, Fe, bilang gitu. Saya bilang, oh iya nggak apa-apa, saya bilang gitu. Nanti ketika saya berprestasi buat tim ini, silakan evaluasi lagi. Ketika mau pakai saya, ya kalau mau menaikkan gaji saya silakan. Itu secara tantangan buat saya pribadi ya, biar bisa angkat tim. Gaji juga lebih kecil dong daripada Fandi Permana dong. Biar lu tahu tuh dong. Kok bisa? Lah, abang yang minta? Saya minta. Dan setelah saya tahu Fandi Permana gaji lebih gede, gue nyesel. Nggak, saya kira sialan Fandi lebih gede dari gue. Saya kira abang gajinya minta kecil tapi bebas bayar iuran listrik. Masya Allah. Selama dibayar pakai token. Enggak. Jadi gitu. Jadi di situ memang kita juga sangat kompleks sekali persiapannya. Bikin seleksi terbuka. Iya. Banyak yang datang dari setiap daerah. Betul. Karena emang ini rame banget itu. Ini tinggal habis di Tiposi sama gerbongnya Cosmo. Iya. Mereka berpindah. Pada saat itu mereka gabung ke BJL ya. BJL Cosmo kan. Nah, akhirnya saya lolosin. Nah, elektrik itu akhirnya harus yang namanya seleksi, open seleksi. Bener-bener tim baru yang dimana kita memang membuat satu kerangka tim yang baru. Sebenarnya cukup berhasil. Di putaran pertama kita sempat di dekat satu terus, ya kan? Sampai kita juga uniknya kita semua rambutnya pirang semua. Tapi memang pada saat mau masuk ke perebutan Final Four, kita gagal dengan berbagai macam non teknis yang terjadi. Salah satunya yang kita bahas kemarin ya. Jadi kita urutan ketiga, kita kalah sesi poin, akhirnya kita kalah lolos. Tapi kalau menurut saya dari segi proses yang kita lakukan, sebenarnya peringkat ketiga dengan semua tim yang baru, dengan materi baru, saya pikir itu cukup berhasil lah. Ya. Terus akhirnya juga kembali saya diberikan kesempatan juga untuk megang tim PON Jatim. Oh iya. Sempat sama Doni juga sebenarnya ya. Doni presentasi juga sebenarnya ya. Cuman yang beruntung saya lah yang diajak Mas Dimas untuk bergabung. Iya, Mas Dimas mungkin sampai pada satu kita bisa duet. Duet lah Mas ya. Kan ya dia bisa duet. Nah, jadi akhirnya di situ saya bisa kasih prestasi juga perunggu dan itu mengalahkan DKI ya, dua kali di penyisian sekali sama di semifinal. Udah juara 3. Nah, sebenarnya juga prestasi di situ cukup bagus. Kenapa? Sebenarnya kita kalau kembali masalah non teknis yang dikatakan kalau tidak terjadi, kita bisa dikenal sama tim tuan rumah. Kalahnya sama juara Mantar ya. Malu itu pelapornya saya. Iya, tapi kan pas pada formnya kan bukan. Iya. Yoga. Iya. Ya gitulah pokoknya. Nah, terus akhirnya abang selalu kalah sama tim yang saya latih rapor. Ini saya rapor Sumatera Barat. Tapi pada saat yang piala emas sebelum kita pas main di PON-nya, sebenarnya tim Malut kalah kita dong. Oh iya, persiapannya. Sebelum menuju ke PON. Betul. Nah, udah gitu saya akhirnya kembalilah ke tim saya Perbanas. Oke. Perbanas tuh abang bisa berhasil 5 nasional. 5 nasional itu lucu tuh.
Kita pertama sekali ngikut 5-5, kita juara 2. Juara 2 di apa? Di regional Jakarta kalah sama BP. Kalah sama BP itu. Finalnya. Lu tau gak kenapa kalah? Pemain apa nggak ada yang datang? Apa bapak banyak yang nggak datang? Kagak. Gua terlambat datang, Don. Jadi saya datang itu babak kedua. Tolong jangan ditiru ya pelatih Tim udah kalah. Nah, ini yang jadi masalah. Tahu sih, Bang? Saya Abang kan orang disiplin. saya tanggung jawab ketika saya udah punya kontrak lebih dahulu. Oh. Saya ada kontrak dengan Mokalis Sweat. Oh. Ketika itu saya harus jadi komentator. Oke. Nah, ternyata perubahan schedule yang dilakukan oleh 5 ini itu berbenturan dengan ketika saya harus bertugas. Berarti force major jatuhnya lah ya. Major. Nah, saya ketika saya datang udah ketinggalan 2-1. Coach Mario yang pegang. Oke. Saya mainkan langsung power play, kita dapat 2-2 dong. Dapat 2-2, terus dapat corner nih. Faris gendut cedera, masuk Nito. Dapat corner nih, BP nih. Oke. Tim mantannya Donzol. Dapat corner ditendang, kaki lawan itu kena bola, kena kaki lawan, belok. Nito udah salah posisi, bolanya masuk di flag. Itu udah nggak bisa kita Ya, udah itu. akhirnya kalah. Itu di regional ya. Regional. Nah, terus saya ngomong sama anak-anak, kalau kita ketemu lagi di partai puncak di nasional, gantian kita yang ngebut. Kejadian dong. Benar. Itu gila, itu kejadian. Itu motivasi. Itu motivasi. Nah itu seru tuh Bang, karena gini, pada saat abang udah pernah di level atas, abang tetap bisa ke bawah. Ya. Ya benar ya? Abang artinya tidak canggung untuk, apalagi bicara Perbanas, abang hidupnya mungkin hampir separuh, enggak separuh lah. Nah, seperempat hidup abang tuh ada di Perbanas ya. Baik itu as a player football, ya kan? Pemain Perbanas Ya, belum, tapi belum pernah menjadi pemain futsal Perbanas ya. Iya. Karena belum ada ketika saya saat itu nggak ada. Belum. Saat itu nggak ada. Dan saya melihatnya itu kan berarti kan seorang pelatih. Kadang-kadang gini, pelatih yang udah di level atas itu malas baru bawah. Kenapa? Di bawah ada duitnya. Ya realistis aja. Justru kita di bawah itu banyak berkorban kan. Betul. Karena gini Don. Kartu kuning aja sekarang dia yang bayar. Enggak lah, nggak sampai situ juga. Jadi gini, artinya gini Don. Berkorban itu seperti hal yang sekarang ini. Saya juga bisa mungkin. Saya kalau dari tingkatan usia saya bisa melatih Don. Ya. Mau remaja, mau dewasa, mau anak-anak. Abang bisa tuh kalau ngelatih anak-anak pun abang bisa mengikut. Iya. Mengikut ya. Nah, karena saya juga punya futsal academy ya, namanya skill academy. Jadi emang saya bisa mengikut menyesuaikan dengan usia yang saya latih, gitu ya. Nah, tapi kemungkinan yang orang pandang saat ini mungkin saya itu nggak serius di dalam pengembangan kepelatihan futsal saya dong. Karena abang banyak job juga bang. Itu yang terjadi. Makanya mungkin saat ini juga terus terang ketika kalau saya berbicara jujur, saya lupa siapa pemilik manajer BBK namanya. Haryadi. Nah, Mas Haryadi dulu sebelum ini BBK mulai berkembang, mulai menjadi satu tim yang memang disegani dari Kalimantan. Saya dulu duduk sama beliau bareng. Kita brainstorming. Mas Haryadi nanya bagaimana bisa mengembangkan tim futsal. Sampai saya juga bikin pembinaan akademi segala nanti ada yang namanya bibit-bibit yang bisa naik ke timnya artinya memproduksi ya segala macam lah, artinya memang dari konsep yang bisa menjadikan bisnis juga. Nah tapi sebatas itu orang mungkin melihat ya saya ini tidak serius untuk bisa, karena gini Don, banyak orang yang berbilang ini saya, kenapa sih Bang Fe nggak bikin proposal mengajukan permohonan kepada klub-klub gitulah untuk menawarkan diri menjadi pelatih. Dan gua bukan orang tipikal yang begitu dong. Enggak lah, kalau saya minta pekerjaan, tapi kalau memang saya dianggap saya kompeten untuk capable untuk itu, silakan. Itu dong. Tapi emang saya menunggu sih bang. Jujur ya, saya menunggu comebacknya seorang Fenerto Barat ke Liga. Dan semoga nggak cuma 2 pertandingan. Jadi saya pengennya bang. Jangan gitu juga Lino Don. Tunggu, saya juga mau ngomong sebenarnya. Saya sebagai pelatih, sebenarnya dilema seorang pelatih ini sangat berat. Kenapa saya bilang? Karena yang namanya prestasi dalam tim selalu kambing hitamnya pelatih Don. Ya, itu selalu. Nah, sekarang kalau memang kita sebagai pelatih dan tidak diberikan kita berkontribusi lebih banyak, saya pikir juga ini juga bisa dipertanyakan juga. Kenapa? Ya kayak lu bilang, pelatih itu bukan seperti magia, seperti Tuhan juga yang bisa membalikan keadaan manusia dengan cepat. Sehingga akhirnya ada hasilnya. Betul. Enggak Don, semua perlu proses. Nah makanya saya bilang, kalau kita misalnya kita menghadapi di situasi seperti itu, ya kita harus mengetahui apa keinginan dari manajemen. Satu, kalau ingin langsung berprestasi, tentunya harus didukung pemilihan pemain yang benar. Pembelian pemain yang benar, sehingga dia menunjuk. Tapi kalau pertama berbicara yang namanya adalah berbicara masalah istilahnya proses,
terus pembinaan. Ya kalau saya bilang ya tempatnya jangan di Liga Pro. Kalau di Liga Pro itu udah bukan namanya pembinaan dan juga proses dong, enggak dong. Kalau menurut gua pribadi ya. Karena lu kastanya kan kasta tertinggi, berarti kan harusnya. Nah, kembali lagi nih terkait dengan Bang V as a coach. Satu hal Bang, Abang merasa layak nggak melatih timnas pelapis Indonesia? Saya, kalau dibilang merasa layak dengan segala macam experience saya baru 1 kali megang tim Liga Pro, belum. Saya akui saya belum layak. Oke. Belum. Kenapa? Saya perlu pengalaman yang lebih dalam mungkin 1 tim Liga Pro. Karena pressure Liga Pro itu berbeda dengan tingkatan level mahasiswa dan. Oke, saya stop di situ. Seorang Ken Site pun tidak memiliki pengalaman megang Liga Pro Bang, Ya. sebelumnya. Ya. Dan dia cuma melatih Badal Urayasu Ya. dan juga punya pengalaman aja berarti di Liga Spanyol. Dan kalau nggak salah dia satu angkatan sama Bang Fit pada saat jadi pemain timnas dan pernah berlaga ya, pernah bertarung gitu. Ya. Buat saya, pengalaman itu di-create. Kalau abang mendapatkan kesempatan menjadi pelatih timnas, kan abang bilang tadi, abang bilang belum layak karena masalahnya cuma baru 1 kali lah di sebagai head coach bla bla bla. Tapi kan kalau kita bicara experience as a player, itu yang bisa abang berikan. Nah kalau seandainya abang dikasih kesempatan untuk fit and proper test, abang siap? Kalau untuk fit and proper test saya pasti siap. Siap ya? Jadi gini Don ya, kalau saya itu kenapa saya agak sedikit ini apa sih menurut saya dengan jawaban saya tadi, karena saya melihat memang yang namanya kriteria seorang pelatih yang akan dicalonkan menjadi pelatih tim nasional pasti kan dari experience pelatihan. Itu biasanya paling utama. Ya. Ya, berbeda kalau ceritanya Kensuke. Kensuke ini orang asing, pemain asing. Oke. Bekas pemain asing Ya. dari Jepang. Pemain asing, orang asing Pelatih asing lah. Nah, ini juga mungkin ada kepentingan yang kita nggak tahu. Ya. Antara dulu kerjasama antara Badal Urayasa dengan Urayasu. dengan Famos dulu. Dengan Famos. Dengan Famos. Nah, saya juga memang Famos juga itu manajernya adalah dari Famos. Iya. Benar ya? Benar. Nah, koreksi gue kalau gue salah. Iya, benar. Nah, jadi mungkin ada kepentingan mungkin yang akhirnya yang lu bilang tadi, dia nggak pernah megang tim pro. Iya. Tapi kenapa bisa ditunjuk dan dia berani. Bahkan lisensinya tuh masih tinggian sayang. Iya. Nah, kalau saya suka realistis dong. Saya realistis kenapa? Ya mungkin ketika saya juga bilang, oh gue pantas, gue sangat pantas. Suruh netizen. Wah, aneh. Ya. Pas bilang, lu megang tim Liga Pro aja kagak, ya kan? Pengalaman lu dari mana? Oke. Nah tapi kalau misalnya gue diminta untuk fit and proper test, kalau emang itu dinyatakan mereka syarat tadi, gue siap. Gue siap. Gitu. Karena gini kan, karena sekarang netizen lagi rame. Siapa nih pelatih timnas sih? Tapi keluarnya lama-lama lagi ya. Sebenarnya itu bukan keluar nama-nama, itu media Bang. Oh media. Bukan dari yang sana. Saya sih takutnya kita Bang. Luar biasa. Takutnya. Ini Donsol. Bang, saya takutnya. Ini yang gue demen dari Donsol. Makanya ya, para netizen futsal Indonesia, pokoknya kalau lu mau lihat acara ini terus, ya bisa kita. Lu subscribe deh, Subscribe bener nih, aja. daripada ketinggalan notification ya. Lonceng notificationnya lu. Subscribe langsung. Soalnya kita bakal panjang. Panjang. Ini nih kayaknya juga udah ada beberapa PH yang mau masuk. Mau masuk doang, kalau emang gantian. Iya, jadi gini, memang dari segi pengalaman kita itu beda-beda. Mungkin nanti ini kita berbicara hanya berdua. Iya. Mungkin nanti kita bisa undang beberapa orang juga, kita tanya buka-bukaan. Iya. Berani nggak? Berani nggak, gitu ya? Karena apa? Kalau kita berbicara yang namanya ya apa adanya, mungkin bisa menjadi edukasi juga buat yang lain. Sebetulnya gini, yang itu nggak bakal. Kita juga nggak mendiskreditkan, Yes. kita masuk menyudutkan. Kita bicara apa yang sudah terjadi dan menjadi pelajaran untuk kita ke depan. Iya. Itu aja. Kalau akhirnya kita bicara bahwasannya menganggap bahwa mendiskreditkan atau apapun ya susah juga ya. Akhirnya nggak akan ada acara-acara yang memang bisa mengedukasi. Karena semuanya jangan dipendem-pendem juga gitu. Artinya sebenarnya banyak permasalahan-permasalahan yang harus kita ketemu duduk bareng dan kita bicara. Itu sih Bang. Tapi yang pasti, Jangan kuping tipis. ya. Saya mau kata belum? Bukan dulu. Yang pasti cepet-cepetan deh subscribe deh, jangan cuma nonton doang, ya kan? Iya. Ya, itu kurang lebih sih Bang ya. Berarti ini Bang ini panjang banget di sini. Panjang. Ya, tapi yang pasti Bang akan banyak pembahasan lain dong. Siap. Untuk futsal ya. Artinya Nah, mungkin kita sampaikan juga kepada orang-orang yang nonton channel ini. ya channel YouTube. Mereka minta apa nanti ke depannya Oh yang iya. kita bahas. Di kolom komen aja. Apa yang mau dibahas? Silakan kalian bertanya. Nah. Nanti kita akan bikin satu konten, satu episode yang khusus buat pertanyaan Iya. kalian. Kalau perlu nanti kita datangkan langsung orangnya yang berkompeten. Ya, Gitu. kita usahakan. Ya tenang aja lah.
Bang Firman nelfon orang pasti datang lah. Jadi begitu. Nah, sekarang ini mungkin untuk pembahasan kita di Laptur ini Iya. dari pengalaman lu pribadi, Iya. pribadi mungkin udah cukup Udah ya. cukup dulu lah ya. Nanti lu Takutnya ada kita juga tersakiti lagi. Iya, nanti ada yang tersakiti. Ya, ya. tapi yang jelas jangan kuping tipis. Nah. Tolong, kita juga nggak bermaksud mendiskreditkan apapun. Kita cuma pengen semua bisa ngobrol bareng di sini. Lambe Tura Futsal. Lambe Tura Di Futsal. channel YouTube Penak Kuta Barat Kristen Band. Dan juga nanti akan collab juga dengan TV TV sebelah. sebelah. Untuk kedepannya Ya. kita juga akan ada di channel YouTube TV sebelah. Tapi kita bikin dulu. Nanti Pak bikin video latihan juga Pak. Oh iya, iya. Nanti kita akan bikin video latihan dari teknik dribbling, kontrol, Yes, passing, semua. Terus mungkin shooting, juga finalisasi, grup trainingnya seperti apa. Mungkin ada yang request juga nanti tutorial cara scorpion trick kita bikin. Bang, siapa mau bang bikin kayak gitu? Bang? Kena kepala ya? Enggak, bisa bang, langsung dibilang gini. Kamu nyengin Bang Fe. Terus sama itu juga lucu juga. Kemarin coach kami itu, gue lihat nggak pada saat dia mimpin next team? Iya. Banyak jongkok lah. Iya, gue bilang pantas aja. Rupanya tadinya itu sebelum pertandingan udah ada chat sama juga, gua. chat sama Donsol. Jadi dia ngikutin gaya Donsol. Tinggal Hector Suto yang belum jongkok. Karena belum mules. Oke, Tapi ya guys. gitulah. Ya. Oke Bang. Oke, kami cabut dulu Ya, dari thank you. channel YouTube Mr. B yang juga di Lambe Tura ini. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa like, subscribe, komen, share, semuanya. Nah, Follow. nyalain juga loncengnya supaya nggak ketinggalan. follow IG Donsol, Penak Kuta Barat, dan TV sebelah. TV sebelah. Oke, kita ciao Dan Bang.